Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herni Wahyuni, NPM 181211100320. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan pengendalian strategi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi strategi. Evaluasi strategi merupakan tahapan final dari manajemen strategi. Biasanya, manajer ingin mengetahui informasi tentang kapan strategi tertentu tidak berjalan dengan baik. Semua strategi sangat diperlukan untuk memodifikasi di masa yang akan datang, sebab lingkungan secara konstan akan selalu berubah. Evaluasi yaitu proses monitoring atas aktivitas perusahaan dan hasil suatu performa, sehingga performa aktual dapat dibandingkan dengan performa yang diinginkan. Selanjutnya, ada 3 aktivitas evaluasi strategi yang fundamental, yaitu yang pertama, pengamatan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini. Yang kedua, ukuran kinerja. Dan yang ketiga, adanya tindakan korektif. Ketiga aktivitas strategi di atas yaitu aktivitas formulasi, implementasi, dan aktivitas evaluasi strategi di atas muncul pada tingkatan hierarki organisasi besar, seperti tingkat corporate, divisi, atau unit-unit bisnis strategi dan level fungsional. Tahapan-tahapan manajemen strategi meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembuatan strategi atau strategi formulation yang meliputi kegiatan pengembangan visi dan misi dan tujuan jangka panjang. Selanjutnya, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar, serta kekuatan dan kelemahan dari organisasi. Penentu strategi yang paling sesuai untuk diadopsi, mengembangkan alternatif strategi. Yang kedua, yaitu penerapan strategi atau strategi implementation, meliputi kegiatan yaitu penentuan sasaran operasional tahunan, kebijakan organisasi atau perusahaan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Yang ketiga yaitu evaluasi strategi atau strategi evaluation yang meliputi kegiatan usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil dari perbuatan strategi dan penerapan strategi termasuk mengukur kinerja individu dan organisasi perusahaan serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya yaitu proses evaluasi dan pengendalian strategi menurut Whelan dan Hunger. Yang pertama yaitu menetapkan apa yang akan diukur, yang kedua menetapkan standar kinerja, yang ketiga mengukur kinerja aktual, yang keempat membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, dan yang kelima yaitu mengambil tindakan perbaikan. Selanjutnya, proses evaluasi dan pengendalian rencana bisnis, yaitu evaluasi strategi adalah suatu proses mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan rencana-rencana bisnis dan kinerjanya, serta membandingkan informasi tersebut dengan standar yang telah ditentukan. Pengendalian strategi adalah suatu proses
merubah rencana bisnis yang diakibatkan adanya perubahan kondisi situasi, adanya tambahan pengetahuan, atau membuat penyesuaian untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana. Peter Drucker mengusulkan 5 kriteria untuk penentuan standar pengukuran kinerja. Yang pertama, posisi pasar. Yang kedua, kinerja inovasi. Yang ketiga, produktivitas. Dan keempat, likuiditas dan aliran kas. Kerangka kerja evaluasi strategi atau strategi evaluation framework. Ada 3 kegiatan utama dalam evaluasi strategi, yaitu pertama, memeriksa atau menguji basis strategi organisasi yang telah digariskan. Kedua, membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Yang ketiga, membuat koreksi untuk memastikan bahwa kinerja organisasi sesuai dengan rencana. Proses dalam evaluasi dan pengendalian strategi meliputi yang pertama, yaitu meminta semua unit bisnis untuk menyerahkan laporan bulanan tentang status penjualan dan biaya untuk setiap lini produk termasuk tren dalam beban. Yang kedua, meminta semua unit bisnis untuk menyediakan laporan tahunan yang menyajikan laba operasi, biaya, dan beban, sebagaimana juga aset yang dapat diidentifikasi dalam dolar, termasuk tambahan dan pengurangan kepemilikan. Yang ketiga, meminta semua unit bisnis untuk menyediakan laporan kuartalan mengenai aktivitas kompetitif dan tren keseluruhan yang mempengaruhi setiap lini produk mereka. Yang keempat, meminta semua unit bisnis untuk menginformasikan kepada kantor pusat sebelum melakukan suatu rencana finansial yang beresiko. Dalam evaluasi pengendalian, langkah pertama yang penting dalam menentukan apa yang akan diukur, pengukuran harus terkait dengan kuantitas, kualitas, penetapan waktu, dan harus bisa diperiksa secara objektif. Pengendalian strategis, taktis, dan operasional membentuk hierarki pengendalian yang sama dengan hierarki strategi. Karena faktor-faktor penting penentu keberhasilan akan menentukan informasi apa saja yang perlu dikumpulkan bagi setiap unit bisnis sebagai bagian dari sistem informasi strategi. Sebuah sistem evaluasi dan pengendalian yang tepat harus mampu melengkapi kesimpulan serta yang ditunjukkan dalam model manajemen strategi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy, teman-teman. Bye-bye.